Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisya Ratu Bulkis dengan NIM 24020266063. Pada bidang teknologi, saya memilih judul Pengaruh Penggunaan AI terhadap Penyebaran Informasi Palsu di Media Sosial. Yang kita ketahui bahwa penggunaan AI di dalam media sosial akan berpotensi besar dalam penyebaran informasi palsu atau informasi yang hoax. Pemanfaatan AI dalam pengelolaan konten di media sosial ini dapat memperluas dan memunculkan peluang penyebaran informasi yang palsu seluas-luasnya. Di sini saya menggunakan teori algoritma media sosial. Teori algoritma media sosial ini menjelaskan bahwa bagaimana sistem yang ada di balik layar atau sistem yang ada di balik platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, atau TikTok yang bekerja dalam memilih konten dan menampilkan konten kepada para pengguna platform. Hal ini menggunakan teknologi yang kita ketahui bahwa ada namanya teknologi AI. AI ini mengamati kebiasaan dan aktivitas-aktivitas dari para pengguna, sehingga seperti konten dari para pengguna konten yang sering dilihat, konten yang sering dikomentari, konten yang sering dibagikan, atau konten yang sering disukai. Dari siklus itulah, algoritma akan terus menampilkan konten-konten yang paling menarik dan konten-konten yang paling relevan bagi para pengguna agar pengguna tersebut tetap berada di platform. Semakin pengguna sering berinteraksi, semakin pengguna untuk kembali membuka aplikasi, semakin lama semakin aktif, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh platform tersebut. Di sini, algoritma media sosial seperti penyaring yang menyesuaikan histori dari para pengguna. Algoritmanya tidak sekedar menampilkan konten-konten yang secara acak, tetapi konten-konten yang menyesuaikan minat di tiap pengguna, sehingga konten yang sering ditampilkan di beranda, konten yang sering dilihat oleh para pengguna platform tersebut, seolah-olah dianggap bahwa konten itu tuh hanya dibuat khusus untuk para pengguna yang tersebut. Nah, karena itulah, meskipun ada 2 orang atau lebih dari 2 orang yang menggunakan platform yang sama, tetapi isi dari beranda, isi dari konten yang sering ditampilkan itu jelas jauh berbeda tiap orangnya, karena itu tuh termasuk dari bagian algoritma, sangat berbeda tergantung dari kebiasaan, tergantung dari interaksi para pengguna platform tersebut. Namun, adanya fenomena hoax di media sosial ini di mana keberadaan algoritma menjadi hal yang menimbulkan masalah, karena algoritma itu tidak bisa mengetahui, tidak bisa membedakan mana informasi yang palsu, mana informasi yang benar. Jadi algoritma ini hanya fokus pada konten yang sering pengguna tersebut interaksi, konten yang sering pengguna tersebut lihat di platform tersebut. Nah, adanya konten-konten hoax atau konten-konten yang manipulatif terhadap para pengguna, biasanya hal-hal konten tersebut itu dibuat dengan judul konten yang terlalu heboh, isi konten yang terlalu emosional, bahkan memudahkan seseorang pengguna lain merasa penasaran terhadap konten tersebut.
Karena itulah, banyak pengguna media sosial yang mudah untuk menonton konten hoax. Banyak pengguna media sosial yang menyukai konten tersebut, banyak pengguna yang mengomentari konten tersebut, bahkan ada pengguna yang menyebarluaskan lagi konten hoax tersebut. Karena adanya aktivitas-aktivitas itulah memberi tanda bahwa algoritma itu konten yang akan lebih sering ditampilkan. Dengan begitu, hoax yang ada banyak di media sosial saat ini itu akan semakin sering muncul pada beranda seseorang yang sering melihat konten tersebut, seseorang yang sering mengomentari konten tersebut, seseorang yang sering membagikan konten tersebut, sehingga konten-konten hoax itu dipersebarluaskan lagi. Hal ini membuat konten hoax di media sosial semakin sulit untuk dihempaskan atau dikendalikan di era digitalisasi saat ini. Perlunya pemahaman yang lebih baik tentang perilaku para pengguna, konteks sosial, dan nilai-nilai yang relevan harus menjadi dasar untuk membuat algoritma yang lebih manusiawi dan algoritma yang lebih inklusif. Teori algoritma media sosial ini menegaskan bahwa sistem tersebut tidak hanya boleh terfokus pada interaksi atau popularitas dari konten, tetapi perlu adanya pertimbangan dampak yang akan terjadi dan etisnya dari konten-konten yang ditampilkan. Di sisi lain, platform media sosial akan terus berinovasi, namun perlu memastikan bahwa kebijakan dan pedoman etis yang selalu diutamakan, terutama dalam hal transparansi algoritma dan dalam perlindungan data milik pribadi oleh pengguna. Dengan hal-hal seperti itu, kepercayaan pengguna dapat terjaga serta mencegah algoritma menjadi alat untuk memperparah penyebaran informasi yang palsu, informasi yang manipulatif. Ya, yang kita tahu di sisi lain, ada salah satu tantangan dari media sosial, ada salah satu tantangan yang tidak bisa kita abaikan, yaitu adanya bias algoritma. Bias algoritma itu merupakan sistem yang menampilkan informasi yang tidak seimbang, sistem yang tidak merata karena kurangnya data yang beragam. Dengan begitu, teori algoritma digunakan untuk teori algoritma ini digunakan untuk menyaring konten, sehingga yang muncul pada beranda pengguna itu hanya informasi yang relevan, informasi yang sesuai aturan. Dengan demikian, teori algoritma tidak hanya menjelaskan bahwa bagaimana sistem memilih dan menampilkan konten, tetapi menunjukkan sistem yang dapat mempercepat penyebaran hoaks dan sisi yang menjadi penyaring informasi untuk melindungi pengguna media sosial. Jadi, teori algoritma media sosial memberikan kita pemahaman bahwa penting bagi platform digital untuk menjaga keseimbangan, untuk menyeimbangkan antara efisiensi teknologi dan tanggung jawab sosial dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat, informasi yang jauh dari kata hoaks, agar
informasi yang didapat dapat berguna untuk para pengguna media sosial atau berguna untuk para pengguna platform-platform tersebut.